Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, berjumpa lagi bersama kami, para Frater MSF di Malang. Pekan ini, Minggu, tanggal 13 Februari 2022, merupakan pekan biasa yang ke-6. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, renungan kita pada hari Minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 17 dilanjutkan bab 20 sampai 26. Di sana Yesus dalam sebuah kesempatan mengajar para murid dan orang banyak tentang sabda bahagia. Yesus berkata, "Hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi-nabi palsu." Kalau kita mendengar Yesus menggunakan dua contoh yang sangat jelas, yaitu antara orang miskin dan orang kaya. Kepada yang miskin, Yesus memberikan suatu peneguhan dan pengharapan akan kebahagiaan bagi mereka yang miskin itu, yang menangis, yang lapar, dan dikucilkan dalam kehidupan. Namun di sisi lain, Yesus kepada yang kaya itu memberikan sebuah teguran, semacam suatu peringatan kepada mereka bahwa kekayaan itu bisa mendatangkan maut bagi mereka. Maka Yesus berkata, "Celakalah hai kamu yang karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan, kalian yang tidak merasa kelaparan bisa mencari kesenangan, dan orang-orang yang terpandang dan dipuji-puji banyak orang." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya Tuhan memberikan keselamatan kepada siapapun, kepada kita semua, baik yang kaya maupun yang miskin. Namun harus kita sadari bahwa cara hidup kita atau cara kita membangun hidup yang bisa menjatuhkan kita dari keselamatan yang diberikan atau disediakan Allah bagi kita. Bagi yang mengalami kesulitan dan penderitaan saat ini, janganlah takut dan cemas akan hidup kita saat ini. Karena Tuhan memberikan ganjaran sukacita dan kebahagiaan bagi kita yang tetap setia mengandalkan pertolongan Tuhan dan percaya akan rencananya dalam hidup kita. Yesus berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamu akan memperoleh kerajaan Allah." Itu artinya bahwa orang-orang miskin, orang-orang seperti kita ini, orang-orang yang bisa dikatakan tidak berdaya untuk berbuat apa-apa, kecuali kita punya keteguhan untuk berdoa kepada Tuhan, meminta bimbingan Tuhan, mohon harapan dari Tuhan. Tetapi juga kita harus sadar, ya, kita jangan sampai sudah miskin, ya, saat ini kesusahan, kesulitan, lalu kita menyombongkan diri,
kita marah kepada Tuhan, kita membenci Tuhan, kita bertanya mengapa Tuhan menimpakan ini kepada saya. Itu sesuatu yang tidak digambarkan sebagai ciri orang-orang yang sederhana, orang-orang yang berserah, sebagai orang yang miskin, orang yang lapar. Dan bukan berarti kita memang mengalami kesulitan hidup sampai kita tidak mampu berdaya. Tetapi gambaran kemiskinan itu, kesusahan itu adalah gambaran Tuhan Yesus sendiri. Yesus mengatakan bahwa dia ada dan dia bersama orang-orang miskin. Sebaliknya dengan sesama orang kaya, dengan orang kaya, Yesus justru mengecam mereka. Ya. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Ya, karena orang-orang kaya itu seringkali jatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa, seperti yang dikatakan Yesus sendiri. Ya, mereka yang tertawa, bersukaria, tetapi lupa kemudian dengan membangun iman mereka, membangun hidup, membantu orang lain juga. Dan ingatlah Yesus telah berkata tentang orang kaya, bahwa di mana hartamu berada, disitulah hatimu juga berada. Yesus mengatakannya dengan sangat masuk akal. Yesus juga mengatakan tidak mungkin ada orang yang bisa mengabdi kepada dua hal, yaitu Allah dan Mammon. Itu kan juga contoh-contoh yang nyata. Ada banyak lagi yang Yesus sampaikan mengenai orang kaya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pesannya adalah bahwa baik kita sebagai orang kaya, orang miskin, kita harus menyadari, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Itulah yang utama, karena kebahagiaan, sukacita itu ada pada orang-orang yang berserah, orang-orang yang hidupnya sederhana. Meskipun kita kaya, kalau kita berbagi, berbuat baik, itu juga menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat dan rahmat Tuhan bagi kita. Semoga permenungan ini mampu menuntun kita untuk berbuat pada hari ini, untuk menjadi orang-orang yang sederhana, orang-orang yang dekat pada Tuhan. Semoga rahmat Tuhan membantu kita semua. Amin.